Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabar anak-anak semua yang di kelas 7? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak kalian juga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bertemu dengan bapak kembali. Masih ingat dengan saya? Ya, alhamdulillah. Bapak di kelas 7 mengajar 2 pelajaran. Yang pertama kemarin apa? Oh ya, masih ingat ya? Pelajaran fikih. Dan kali ini Bapak akan mengajar pelajaran SKI, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi awal, sedikit Bapak kasih pemahaman tentang apa itu sejarah kebudayaan dan Islam. Baik, sejarah itu adalah pengetahuan tentang rangkaian kejadian masa lampau atau masa lalu yang hubungannya berkaitan dengan manusia. Itu namanya sejarah. Kebudayaan ini bisa diartikan adalah hasil karya ya. Kebudayaan itu bisa dikatakan hasil karya manusia, hasil karya cipta rasa yang bisa dikatakan baik itu kebudayaan dalam bentuk pengetahuan ya, buku-buku, bangunan-bangunan ya, terus irigasi, jembatan-jembatan, itu adalah bisa dinamakan hasil kebudayaan, terutama kebudayaan Islam. Dan Islam sendiri adalah agama kita, agama Bapak, agama kita semua. Itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah SWT adalah Sang Pencipta, adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita semuanya. Oke, nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, bab 1 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, atau dikatakan dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam itu, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin. Baik, sekarang kalau ditanya atau Bapak tanya pada anak-anak semua, siapakah Nabi Muhammad SAW? Siapa beliau? Ya, kamu harus tahu ya. Kalian sebagai pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar Islam, harus tahu siapakah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang anak manusia ya, yang masih kecilnya pernah menggembala, pernah berdagang ya, lahir di kota kecil yang dinamakan dengan kota Makkah. Itu kota yang terletak di wilayah Saudi Arabia. Ini Bapak tunjukkan adalah kota Makkah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di mana? Kapan lahir beliau? Di manakah beliau lahir? Siapa nama orang tuanya? Ya, kalau kalian masih ingat di pelajaran SD atau di MI mungkin, Nabi kita Muhammad SAW ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Betul, bagus. Ibunya siapa? Siapa kan nama ibunya? Nama ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab. Itulah nama ayah dan ibu beliau. Dan hebatnya lagi, antara garis ayah dengan garis ibu, keturunan atau silsilahnya, ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW itu menyatu, berjumpa nanti di kakek moyangnya yang bernama yaitu Bapak Kilab. Itu adalah kakek moyangnya ayah dan ibu Nabi, ketemu di seorang kakek yang bernama Kilab. Ya, Anda semua.
Nah, sekarang masuk ke kita pengenalan sedikit tentang peta ya. Ini Bapak sedikit gambar peta walaupun sederhana. Mekah terletak di sini, dekat dengan kota Madinah, bersebelahan dengan wilayah Mesir dan juga wilayah Iran. Ini Irak, di sini Yaman. Ini dinamakan adalah daerah Timur Tengah, daerah wilayah Islam. Ya, karena memang di sini mayoritas adalah negara-negara Islam, dinamakan Timur Tengah. Nah, yang kita bahas adalah sekarang Nabi Muhammad SAW lahirnya di mana? Tadi kan orang tuanya, sekarang lahir di mana dan kapan lahir? Ya, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau Bapak tanya, mengapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu kelahiran Nabi bertepatan dengan kejadian penyerbuan pasukan Gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu bentuk kubus, bentuk segi empat atau kubus yang menjadi kiblat umat Islam yang ada di kota Mekah, namanya Ka'bah. Itu mau dihancurkan oleh seorang raja namanya Raja Abraha, membawa pasukan gajah. Lalu mereka dihancurkan oleh burung ababil dengan batu-batu yang panas hingga mereka binasa. Maka dinamakan tahun Gajah. Atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya. Bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Baik, disinilah kota Mekah. Kota Mekah Nabi lahir di sini. Nah, sebelum menjadi Nabi, Muhammad muda atau Muhammad di masa sebelum menjadi Nabi, beliau sudah dikenal oleh orang-orang Arab dengan pemuda yang sangat benar dan jujur. Maka mereka menggelari dengan gelar Al-Amin. Itu gelar orang yang terpercaya, orang yang baik, orang yang benar. Hebatnya lagi Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Beliau pernah mendamaikan, menyatukan suku-suku Arab yang saat itu bermusuhan. Karena memang negara Arab waktu itu suku dengan suku saling bermusuhan, bahkan mereka sampai perang. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah mendamaikan mereka antara kepala-kepala suku yang berselisih di kota Mekah saat peletakan batu Hajar Aswad. Ketika itu Mekah terkena banjir besar, Ka'bah hancur dan batu Hajar Aswad. Tahukah kamu batu Hajar Aswad? Tahu anak-anak? Batu yang hitam itu yang ada di dalam Ka'bah sampai keluar dari tempatnya. Dan saat itu Nabi mengajak para pemimpin suku Arab yang sangat pengaruh mereka untuk membawa batu itu ke dalam Ka'bah hingga mereka semuanya berdamai, tidak berselisih. Itu hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apakah keyakinan orang-orang Mekah saat itu atau bangsa Arab saat itu sebelum sekarang ini mereka menyembah Allah atau beragama Islam? Nah, awal mulanya orang-orang Mekah khususnya yang ada di wilayah Mekah, Madinah dan sekitarnya, mereka dulu menyembah yang dinamakan agama Hanif atau agama Samawi, yang mereka menyembah Allah. Cuma namanya bukan Islam, namanya belum Islam, tapi agama Samawi atau agama Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun setelah Nabi Ismail wafat, orang-orang Mekah di sini mereka lupa dengan ajaran Nabi Ibrahim, dengan agama Samawi atau agama Tauhid, ya, agama Tauhid. Mereka kembali menyembah berhala atau patung-patung. Nah, dinamakan adalah zaman jahiliyah. Tahukah kamu dengan zaman jahiliyah? Berarti zaman kebodohan. Mereka tidak bodoh.
Orang-orang Mekah itu tidak bodoh, orang-orang Arab itu tidak bodoh, mereka pintar-pintar. Cuma jahiliyahnya bodohnya itu mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat itu tidak ada nabi dan rasul yang menyebarkan agama Allah. Nah, sampai saat mereka sampai menyembah berhala, itu bermula dari ada salah seorang pemuka suku Huza'ah yang sangat dihormati. Kepala suku Huza'ah ini, siapa namanya? Tahu kamu siapa namanya? Coba lihat di halaman 7, halaman 5 sampai 9 di situ ada. Ya. Nah, kalau tahu sudah bagus. Dia yang pertama kali mengajak orang-orang Mekah yang saat itu sudah beragama Allah, beragama tauhid, mereka kembali menyembah berhala atau dinamakan agama animisme. Atau kepercayaan animisme, bukan agama ya, kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan kepada benda-benda dan roh-roh leluhur, itu namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Bahkan banyak mereka menamakan berhala-berhala itu dengan nama-nama yang unik tapi aneh. Ya, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ada yang namanya berhala itu Hubal, ada yang menamai Manas, dan ada lagi bahkan sampai di Ka'bah ini, kiblat umat Islam, ya, Bapak gambar sederhana saja. Di Ka'bah ini sampai ada 360 berhala di sekitar Ka'bah sini. Ada 360 berhala yang mereka sembah, ya, yang mereka sembah. Kenapa? Karena mereka lupa kepada ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sangat lama sekali mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama, mereka menyembah berhala-berhala. Nah, disinilah sampai pada masanya, ya, mereka terlalu lama menyembah berhala. Bahkan mereka mengatasnamakan berhala itu sebagai Tuhannya, Tuhan, ya, pencipta alam semesta yang memiliki kekuatan. Padahal berhala itu dari apa? Ya jelas berhala itu dari batu yang dibentuk menjadi patung dan disembah oleh mereka. Lalu setelah itu apa? Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam, ingat, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam, di samping mereka menyembah berhala, ya, mereka juga gemar sekali berperang. Mereka gemar berperang, ya, antar suku, ya. Bahkan anak-anak perempuan yang tidak berdosa yang lahir itu dikubur hidup-hidup. Nauzubillah. Itulah sejarah kelam bangsa Arab sebelum Islam. Namun dengan lahir Nabi Muhammad SAW, Nabi lahir di kota Mekah membawa ajaran Islam. Perlahan-lahan nanti masyarakat Arab ini, penduduk Mekah ini khususnya, mereka menjadi penyembah Allah, ya, mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Perlahan-lahan berhala-berhala itu mereka tinggalkan. Cuman itu tidak singkat anak-anak, itu butuh waktu yang bertahun-tahun namanya Nabi berdakwah. Ya, mungkin dari saja ya pertemuan kali ini secara online, secara singkat. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.